Bagaimana kabarnya Bapak? Anak soleh? Mana semangat lu? Aku semangat. Baik, ada Bapak yang Bapak seni sebelum kita masuk belajar, alangkah baiknya Bapak lihat dulu kehadirannya. Ketua siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah semuanya hadir. Ya baik, kita sebelum memulai pelajaran alangkah indahnya kita mulai dengan berdoa. Tolong Ketua Fajri dipimpin doanya. Baik Bapak yang Bapak seni, alangkah baiknya kita mulai pelajaran kita dengan berdoa. Ketua kelas dibantu Bapak memimpin doa. Silakan Fajri. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa. Baik ada Bapak yang Bapak seni, mudah-mudahan doa yang kita baca tadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan PPS kita lancar tanpa ada gangguan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak yang Bapak seni, kemarin kita sudah belajar tentang yaitu bacaan surat At-Tin dengan tartib. Bapak sudah bisa membacanya dengan tartib. Alhamdulillah sudah tahu panjang dan pendeknya, hukum tajwid mati dan tamhid. Apa aja kemarin? Izhar, ikhfa, ini baik, kita lanjutkan untuk materi berikutnya yaitu tentang pesan pokok surat At-Tin. Ya, apa saja pesan-pesan pokok dalam surat At-Tin? Nah, ada apa sebelum kita masuk pada pesan pokok surat At-Tin, kita lihat apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada apa? Siapa yang bisa membaca? Apa? Ya, silakan Abah Al-Faiz membaca pesan sudah pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menjelaskan pesan-pesan pokok surat At-Tin dengan baik. 2. Peserta didik dapat membuat paparan tentang pesan-pesan pokok surat At-Tin dengan baik. Iya. Tepuk tangan untuk anak kita Faiz. Baik, Bapak yang Bapak selanjutnya, coba perhatikan. Ada nampak di belakang? Ada. Yaitu pesan yang pertama surat At-Tin itu adalah ada namanya 3 sumpah Allah. Allah bersumpah demi hal-hal yang istimewa. Yang pertama Allah bersumpah wattini wazzaitun, yaitu buah surgawi yang mengandung banyak manfaat. Buah tin itu dan buah zaitun itu adalah buah dari surga yang mengandung banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Yang kedua Allah bersumpah demi bukit Tur Sina, yaitu bukit tempat Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Dan di sana juga Nabi Musa langsung bercakap-cakap dengan Allah. Bukan bertemu dengan Allah ya, bercakap-cakap dengan Allah. Nabi yang langsung bercakap-cakap dengan Allah adalah Nabi Musa. Nah, kalau Nabi Muhammad nanti kita belajar. Kemudian yang ketiga yaitu Allah bersumpah demi bukit yang suci itu. Wahai Musa, lembah ini adalah lembah yang suci. Bukalah terompang. Nah, kan gitu ya. Ini tempat yang bersejarah dalam Islam. Nabi Musa menerima tahu. Yang kedua, yang ketiga itu kota Mekah. Tempat yang istimewa bagi umat Islam. Yang pertama tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Di Mekah itu juga terdapat Ka'bah. Apa itu Ka'bah sebagai kalau orang Islam sebagai apa itu? Arah kiblat. Bagus sekali lagi. Arah kiblat kaum muslimin. Dan kota itu juga karena apa? Merupakan pelaksanaan rukun ibadah, rukun iman yang rukun Islam yang kelima apa itu? Haji dan umroh. Banyak lagi peranan-peranan penting
manusia nafsu seperti kepada hewan. Berarti kalau manusia itu adalah Bapak, dia bertakwa lebih tinggi daripada malaikat. Tapi kalau dia tidak bertakwa, nanti kita pelajari pada ayat berikutnya. Apa yang terjadi? Yang kedua yaitu karena manusia tadi dikasih akal, dikasih ilmu, Adam itu dijadikan Allah untuk menjadi khalifah fil ardh, menjadi pemimpin di muka bumi, untuk melestarikan bumi. Paham kok? Itu pada ayat yang keempat. Yang berikutnya pada ayat yang kelima. Ya, apa pesan yang kita dapat dari sana? Pokok-pokok surat Yasin. Ada nampak anak Bapak Sauki? Silakan dibaca. Yang nomor 3. Masya Allah. Summa radadnahu asfala sa'ilin. Setelah manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik, yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling indah, yang paling gagah, yang paling maka Allah mengatakan dikembalikan dia ke tempat sehina-hinanya, lebih hina daripada yang ada di bawah sendal. Apa yang ada di bawah sendal? Tadi kotoran. Lebih hina daripada ini. Kalau ambalhum adol, tempat yang sehina-hinanya. Ya, apa itu tempat yang hina? Yang pertama, tempat yang hina itu adalah neraka. Tempat yang paling hina. Yang kedua, tempat yang hina itu adalah manusia durhaka kepada Allah. Inilah orang yang mendapat kehinaan. Kalau dia akan dimasukkan ke neraka. Yang kedua, dia durhaka kepada Allah. Ini orang yang berikutnya ada nampak Adit, baca yang keras. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Tepuk tangan untuk Adit. Mana semangatmu? Ini semangatku. Takbir. Allah. Luar biasa sekali. Pada ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati walahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Orang-orang yang tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka hanyalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Berarti orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, ditinggikan, dimuliakan lebih daripada malaikat. Berarti apa? Rupa yang cantik tadi bukan menjadi ukuran bagi Allah. La yanzuru jasadikum. Allah tidak memperhatikan jasadmu. Ila yanzuru suwarikum. Dia memperhatikan hati. Fi qulubikum. Dia memperhatikan hatimu. Saganteng apapun awak nak, sagagah pun awak, kalau awak nak sholat, kalau awak nak berpuasa, kalau nak awak tidak taat tunduk kepada Allah, maka tidak sama dengan hewan bahkan lebih dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, orang yang beriman itu akan nanti diberi oleh pahala yang tidak putus-putusnya. Di dalam surga itu anak bapak, kamu tidak akan tua selama-lamanya. Usiamu 25 tahun, kamu di dalamnya tidak, dalam dikata tidak buang hajat air kecil, air besar. Apa yang kamu makan akan keluar melalui keringat, dan keringat itu harum bagaikan tasbih. Dan nikmat yang ada di surga itu tidak akan pernah putus. Paham tuh? Enak jadi orang beriman? Mau jadi orang beriman? Anak soleh? Yang berikutnya, yang terakhir, yang kelima, kandungan dari surat At-Tin. Siapa mau membaca ini? Hah? Yang semangat? Iya, silakan. Najwa. 5. Meyakini hari akhir dan Allah hakim dan adil. Kandungan pada ayat yang ke-7 dan 8, kita harus yakin. Maka apa alasan wahai orang-orang kafir mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti yang nyata? Ya. Jadi tidak ada alasan kita untuk mendustakan Allah. Kita jangan sampai mendustakan apa itu hari pembalasan. Segala sesuatu pasti akan berakhir. Yang hidup pasti akan mati. Yang mati. Yang ada pasti akan binasa. Segala sesuatu akan memiliki titik kehancuran dan titik leburnya masing-masing.
nanti semuanya akan berada pada hari akhir. Yang tidak punya akhir itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ada namanya hari akhir atau hari kiamat. Dan orang yang beriman kepada hari kiamat nanti dia akan beramal akan beriman. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa Allah itu nanti di mahkamahnya, yaitu di namanya hari pembalasan, Allah adalah hakim yang seadil-adil. Bukankah Allah hakim yang seadil-adil? Yang baik dibalas dengan baik, yang buruk dibalas dengan buruk. Yang buruk, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah, melihat biji yang kecil itu pakai mikroskop, maka Allah akan membalasnya. Paham tak? Yakinlah Allah itu Maha Adil. Itulah 5 pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ada Bapak yang Bapak sayangi, untuk lebih jelasnya pemahaman anak Bapak, ya, dalam materi yang Bapak sampaikan, Bapak akan minta anak Bapak untuk membagi kelompok sesuai apa yang telah Bapak paparkan tadi. Apa pesan-pesan pokok yang ada pada surat At-Tin, kemudian Bapak bagikan, setelah Bapak bagikan kamu buat, setelah kamu kerjakan nanti, kemudian dikumpulkan dan ditampilkan di depan. Anda paham? Are you ready? Baik, kita bagikan ya. Gimana Bapak, anak Bapak bisa? Iya, luar biasa. Kerjakan yang bagus ya.